Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Saitama dan Genos yang baru saja pulang berbelanja. Akan tetapi di tengah jalan mereka secara tidak sengaja bertemu dengan seorang monster reptil yang akan menyerang masyarakat. Namun iya, tiba-tiba saja muncullah pahlawan kelas S bernama King. Nah, King ini memiliki julukan laki-laki terkuat ya para penonton. Sedangkan monster reptil yang melihat wajah sangar dan aura yang begitu mengintimidasi dari King pun sontak langsung menyerah dan bersujudlah sekaligus meminta maaf kepada masyarakat. Oke, seperti biasa, Aing bakal jelasin dulu ya latar belakang dari King ini. Sebenarnya King ini merupakan manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Nah, King bisa diangkat menjadi pahlawan itu karena secara kebetulan ia selalu berada di tempat monster-monster dikalahkan. Dan King juga memiliki wajah yang seram serta aura yang mengintimidasi. Oh iya, King ini memiliki kekuatan bernama King Engine ya para penonton, yang mana kekuatan King ini adalah suara detak jantungnya yang berdetak dengan keras hingga terdengar oleh orang lain. Dan ada rumor juga karena kekuatan King Engine ini pula lah King selalu dihampiri oleh monster-monster yang ada. Oke, balik ke cerita. Masalahnya tidak berhenti sampai sini saja ya kawan. Baru aja King ini menghadapi monster reptil, tiba-tiba saja King dihampiri oleh monster cyborg yang memburunya. 様子を見ましょう。貴様を殺しに来たと言っている。 King yang tidak memiliki kekuatan sama sekali tentunya tidak berani untuk melawan monster tersebut dan meminta izin untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Dengan alasan ketika King sedang kebelet kencing, ia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Yang tentunya itu semua hanyalah bual-bualan King saja ya untuk kabur. Monster cyborg yang mendengar hal tersebut pada akhirnya mensetujuinya. Tapi dengan syarat jika King telat 10 menit, maka monster ini akan melobikan seluruh masyarakat yang ada di kota ini. Dan ya benar saja bro, daripada menyelamatkan masyarakat, justru King ini lebih memilih pulang ke apartemennya dan bermain game. Tapi キングでいいんじゃね？いや、ヒーローめはちょっと、さすがに、キングお兄ちゃんなんて誰かに。何この人、なんでいるの？ Ya, tiba-tiba saja muncullah pahlawan botak kita yang melompat ke apartemen King yang diketahui di lantai 22. Pada awalnya sih King ini kaget ya kenapa tiba-tiba muncul orang berkepala botak di rumahnya. Tetapi setelah berdebat cukup lama, pada akhirnya mereka pun malah bermain game bersama. おいおいキング、お前ゲームめちゃくちゃうまいな。まあ、一応格ゲーならいくつかの大会で優勝。 Sedangkan monster cyborg tengah dihadapi oleh Genos. Ya, meskipun Genos ini sempat terpojok, tapi pada akhirnya Genos berhasil mengalahkan monster cyborg tersebut. キングを追っているようだが、俺は奴より強い男を知っている。 Balik ke Saitama. Singkat cerita, Saitama pun memutuskan untuk pulang dari apartemen King. Tapi tiba-tiba iya, tiba-tiba saja ada monster burung raksasa yang menyerang apartemen King. Yang tentunya monster burung raksasa ini bukanlah tandingan bagi Saitama botak kita ya cu. 今の鳥でしょんべん漏らすってことは本当なのか? King yang melihat sosok Saitama yang begitu OP baru menyadari bahwa Saitama ini adalah pahlawan yang pernah menyelamatkannya dulu. Dan dari situ pula lah King mulai jujur kepada Saitama bahwa sebenarnya ia ini merupakan manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. King juga meminta maaf karena seharusnya Saitama lah yang mendapatkan semua penghargaan serta pencapaian yang King terima. Saitama yang mendengar hal tersebut pun tidak marah sama sekali kepada King. Karena seperti yang kita tahu, pahlawan botak kita ini menjadi seorang pahlawan bukan untuk mendapatkan pengakuan maupun pujian, melainkan pure benar-benar Saitama menjadi seorang pahlawan hanya karena hobinya saja. たまにゲームやりに来るからよろしく。いいよ。
Di sisi lain, kini kita diperlihatkan kemunculan laki-laki misterius yang begitu mudahnya mengalahkan 3 pahlawan kelas A, sekaligus diketahui laki-laki ini bernama Garo. ガローという怪人の鮮烈なデビューショーはこのぐらいでいいだろう。 Diketahui, Garo merupakan mantan murid dari pahlawan kelas S Silver Fang yang membangkang. Alasan Garo membangkang sendiri adalah karena Garo itu sangat mengidolakan sesosok monster dan ingin menciptakan ketakutan sejati bagi umat manusia. Karena bagi dirinya sangat tidak adil jika sesosok monster selalu kalah dan dipandang remeh oleh umat manusia. Selain itu, Garo juga merupakan alasan kenapa dojo yang dibangun oleh Silver Fang menjadi hancur. Nah, setelah berhasil mengalahkan 3 pahlawan kelas A sekaligus dengan mudah, Garo dijuluki dengan sebutan pemburu pahlawan. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Sonic yang akan mendatangi kediaman Saitama untuk membalaskan dendamnya karena Saitama sudah menghancurkan biji kembar Sonic dan juga masa depannya. Di saat yang bersamaan, Fubuki yang merupakan adik kandung dari Tatsumaki ingin merekrut Saitama menjadi anggotanya. まずは居場所を探すわよ。はい。首を洗って待ってなさい。覚悟しておけ。埼玉。 Sedikit gambaran aja tentang Fubuki pahlawan kelas B peringkat 1 ini ya para penonton. Seperti yang sudah Aing bilang tadi, Fubuki itu merupakan adik kandung Tatsumaki, sang pahlawan kelas S peringkat kedua. Dua bersaudari ini sama-sama memiliki kekuatan Esper. Akan tetapi berbeda dengan kakaknya yang berbadan loli. Meskipun body Fubuki ini sangat mantap jiwa, tapi kekuatan Espernya ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tatsumaki. Kini Shin pun diperlihatkan Sonic yang sudah tiba di depan rumah Saitama. Tapi tiba-tiba saja Sonic langsung dihadang oleh Genos. それ以上踏み出せば排除する。排除されるのはお前だ、金魚の糞野郎。 Tak lama kemudian kediaman Saitama ini didatangi oleh tim Fubuki. Di sini tim Fubuki berniat untuk mengajak Saitama agar bergabung ke dalam tim Fubuki. Saitama yang mendengar hal tersebut tentunya tidak berniat sama sekali untuk join ke dalam tim Fubuki. 俺に1位の座を取られるのが怖いの？安心しろよ。どうせすぐ A 級に上がるから。 Fubuki yang merasa tidak dihargai tentunya tidak tinggal diam dan langsung menyerang Saitama. Namun ya, serangan Fubuki ini sama sekali tidak ada apa-apanya ya bagi pahlawan botak kita ini. Tapi di saat Saitama dan Fubuki tengah bertarung, tiba-tiba iya, tiba-tiba saja muncullah Genos dan juga Sonic yang tengah bertarung. Di sini, Fubuki yang melihat aura Sonic langsung mengetahui bahwa kekuatan Sonic ini sudah setara dengan kekuatan pahlawan kelas S. Nah, Saitama yang tidak mau halaman rumahnya sampai hancur akibat pertarungan Sonic dan juga Genos, pada akhirnya berniat untuk menghadapi Sonic secara langsung. Hingga 必殺マジヒリマジ反復横跳び。次こそは死んだか。いや、殺してはねえよ。 Fubuki yang melihat kehebatan Saitama tentunya auto terkejut gitu kan. Tapi keterkejutan Fubuki ini tidak berhenti sampai sini saja ya bro. Yang mana Fubuki semakin terkejut ketika Saitama ini berteman dan berbicara sangat akrab dengan King. Oi, Saitama shi. もしかして俺のゲーム持って帰ってない？ Dan dari sini pula Fubuki memutuskan daripada harus merekrut Saitama ke dalam kelompoknya, lebih baik Fubuki bergabung dengan kelompok Saitama. Shin pun berganti dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Charanko. Charanko ini merupakan satu-satunya murid dari dojo Silver Fang ya para penonton. Nah, ketika Charanko ini tengah di perjalanan pulang, ia secara tidak sengaja melihat Garo yang tengah solo versus squad dengan Tank Top Squad. Yang mana salah satu dari Tank Top Squad ini adalah pahlawan kelas S bernama Tank Top Master. Sini. Pada awalnya si Garo ini nampak kewalahan ya melawan mereka semua. Akan tetapi Garo berhasil membalikan keadaan dan mengkombo dewa Tank Top Master serta para anak buahnya.
Charanko yang melihat Garo ini sudah mencorengkan nama dojo dan gurunya pun tanpa banyak basa-basi langsung menyerang Garo. Akan tetapi ya malah dikombo dewa juga gitu oleh Garo. Dojo no tsurayogoshi me! Kurae! Ryusui Gansaiken! Meanwhile, Charanko. Sementara itu Silver Fang yang melihat bahwa mantan muridnya ini sudah mulai berbuat onar, pada akhirnya berniat untuk mencari Garo bersama dengan kakaknya yang bernama Bom. Ya meskipun Bom ini bukanlah seorang pahlawan, tapi kekuatan Bom ini bisa dibilang setara dengan Silver Fang atau di atas Silver Fang malahan bro. Dan scene pun berganti kepada Saitama yang datang menemui Charanko. Tujuan Saitama sendiri menemui Charanko adalah karena ia begitu penasaran dengan teknik-teknik bela diri. Charanko yang mendengar hal tersebut dari Saitama pun memberikan tiket turnamen bela diri kepada Saitama yang tadinya akan diikuti oleh Charanko. Tapi karena kondisi Charanko sekarang tidak memungkinkan, ia berniat untuk mengundurkan diri dari turnamen tersebut. Tapi ya tiket ini masih bisa digunakan sih sebagai tiket masuk oleh Saitama. Namun ketika Saitama melihat hadiahnya ini sebesar 3 juta yen, ia sama sekali tidak mendengarkan Charanko dan berniat untuk menggantikan dirinya. Ya meskipun Charanko tidak setuju sih. まあこの怪我だし、賞金300万って書いてある。まあ大きな大会だからな。優勝で日給300万。言っとくけど替え玉出場なんてできないからな。 Tapi ya bukan Saitama namanya kalau tidak keras kepala ya cuy ya. Saitama langsung mengabaikan peringatan Charanko dan berniat menyamar menjadi Charanko dan mengikuti turnamen bela diri itu. Nah agar penyamarannya tidak terbongkar, Saitama langsung pergi ke toko rambut palsu untuk membeli wig. Tapi di saat yang bersamaan di sana ada Garo yang baru saja melobikan 2 pahlawan kelas A dengan mudah. Garo yang melihat Saitama yang merupakan seorang pahlawan pun langsung menghajarnya. Tapi Yoink! 返り討ちだ。何すんだ。誰だてめえ。カツアゲする気か。物の邪魔すんな。 Ya seperti biasa dengan pukulan penghancur biji, Garo pun auto tumbang seketika. Waktu demi waktu pun berlalu dan kini kita beralih kepada pahlawan kelas S bernama Metal Bat yang tengah mengawal 2 orang penting dari asosiasi pahlawan. Namun tiba-tiba... Shimata! Garo ka! どうやら違うみてえだな。 Ya, tiba-tiba saja muncul para monster yang berniat untuk menculik anak dari orang yang kita panggil saja Herman ya teman-teman. Pada awalnya si Metal Bat ini berhasil menang dengan mudah ya melawan para monster ini. Tapi tiba-tiba saja muncul kelabang raksasa yang biasa dipanggil dengan sebutan Tetua Lipan. Kemunculan monster ini saja mampu menghancurkan sebagian kota karena tubuhnya yang begitu besar. さて、どうしたもんかね。 Metal Bat yang melihat ada monster raksasa ini tentunya sangat kerepotan ya melawan Tetua Lipan. Ditambah kulit dari Tetua Lipan ini sangat keras melebihi baja. Sedangkan Herman dan anaknya diurus oleh 2 orang pahlawan dari kelas B. Di sini Metal Bat terus-terusan melawan Tetua Lipan yang sepertinya serangan dari Metal Bat ini tidak ada apa-apanya ya bagi Tetua Lipan. Hingga ketika Metal Bat ini terpental akibat serangan dari Tetua Lipan, tiba-tiba saja muncullah Garo yang langsung menghadang Metal Bat. Sassato hina. Metal Bat yang mengetahui bahwa Garo ini adalah seorang pemburu pahlawan pun dengan terpaksa harus menghadapi Garo terlebih dahulu. Di sini Metal Bat yang sudah banyak luka akibat melawan Tetua Lipan pun harus rela terkombo dewa oleh Garo. Namun, ya pertarungan ini dihentikan oleh adik dari Metal Bat bernama Genko. Tapi yang mengejutkannya di sini Garo malah mengalah kepada Genko dan pergi begitu saja. Yang artinya sejahat-jahatnya Garo ini masih memiliki hati nurani dan kebaikan ya para penonton.
わからずや。あれ、もしもーし。Di sisi lain, karena yang mengawal Herman dan anaknya ini adalah pahlawan kelas rendah, maka dengan mudah anak dari Herman ini diculik oleh para monster untuk dijadikan sandera. Karena begini teman-teman, monster juga sama dengan para pahlawan memiliki ketua dan kantor asosiasi yang diketahui bernama Asosiasi Monster. Sedangkan ketua dari Asosiasi Monster ini bernama Orochi. Nah, Orochi ini memiliki tangan kanan bernama Gyoro-Gyoro. Si Gyoro-Gyoro inilah yang mengatur dan menyusun rencana bagi Asosiasi Monster. Sedangkan jika kekuatan pahlawan ini diukur dengan kelas, kekuatan monster ini diukur dari level bencana mereka. Nah, semakin tinggi level bencananya, maka semakin kuat pula lah monster tersebut. Oke, balik ke cerita. Di sini Gyoro-Gyoro memerintah para monster untuk mengamuk di seluruh penjuru kota. Tetapi di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan pahlawan terkuat kita yang memiliki wajah tampan ini tengah mengikuti turnamen bela diri. 戦いに来たのか？水球炭酸剣ジャランコ。なんですでにブーイングなんだよ。 Pertarungan demi pertarungan pun Saitama lalui dengan mudah. 次にどう？熊殺し中段蹴りからの修羅聖剣好き、最後に頭だ。地獄送り死闘でこの世と。頭触んなよ。 Hingga tibalah Saitama di final turnamen bela diri tersebut. Di sini Saitama akan melawan seseorang bernama Suryu. Meiteiken Suiryu Tai Suikyu Tansanken Jaranko. こいつまさかズラに気づいたんじゃ。 Sedikit gambaran aja ya tentang Suryu. Jadi Suryu ini merupakan seorang ahli bela diri yang sangat membenci pahlawan. Karena baginya pahlawan itu adalah sosok orang yang munafik yang menegakkan kata keadilan di balik keuntungan dan juga kepopuleran yang ingin mereka semua raih. Balik ke cerita, kini kita diperlihatkan pertarungan Saitama melawan Suryu. Di sini Saitama terus-menerus melindungi kepalanya agar rambut palsunya itu tidak terlepas dari kepalanya ya bro. Akan tetapi usaha Saitama ini tidak membuahkan hasil sih, yang mana rambut palsunya berhasil terlepas dari Saitama dan membuat ia didiskualifikasi. 楽しむのが目的ならそれ以上強くならない方がいいぜ。 Yang mana artinya Suryu inilah yang menjadi pemenangnya. Tetapi Suryu sama sekali belum puas ya melawan Saitama, karena menurutnya Saitama belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tapi tiba-tiba iya, dengan jurus bemper saktinya Saitama pun berhasil membuat Suryu auto KO. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya seluruh kota yang tengah diserang oleh sekelompok monster. Kekacauan ini menyebar hingga ke arena pertandingan. Sisa peserta yang masih ada di arena dicegat oleh sesosok monster raksasa bernama Goeketsu. Di sini tujuan Goeketsu dan para monster-monster yang lain itu adalah pertama, menculik anak Herman yang merupakan eksekutif asosiasi monster untuk dijadikan sandera, dan yang kedua, menjadikan manusia-manusia menjadi monster dengan cara memberikannya sel monster untuk dimakan. Nah, di sini Goeketsu meminta para peserta untuk memakan semua sel monster dengan iming-iming kekuatan yang luar biasa. Dan jika ada peserta yang tidak memakan sel monster, maka tanpa banyak basa-basi orang tersebut akan langsung dikirim ke isekai. Sebagian peserta yang ketakutan pun ada yang memakan buah tersebut, tapi tidak dengan Suryu. Ia lebih baik melawan daripada harus menjadi monster yang buruk rupa. Namun semua itu sia-sia saja ya bro, karena adanya perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Suryu pun harus rela terkombo dewa hingga Suryu benar-benar merasa putus asa.
Di sini Suryu yang terkenal akan kesombongan dan keangkuhannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memohon ampun untuk hidup. Tapi ya namanya juga monster ya cu ya. Semakin korbannya meminta ampun, maka semakin menjadilah monster ini. Suryu yang sudah tidak ada lagi harapan pun untuk pertama kalinya meminta pertolongan kepada seorang pahlawan sejati. Hingga tiba-tiba saja muncullah Hero やっているものだ。助けを呼ぶ声聞こえたぜ水流。ダメだ思い出せねえ。なんだったんだこいつ。まあいいや。Iya, dengan mudahnya Saitama melobikan salah satu monster yang tengah mengkombo dewa Suryu. Tak hanya sampai situ saja bro, Saitama langsung pergi untuk menyusul Goeketsu dan mengirim kepalanya ke hadapan Suryu. Suryu yang melihat betapa overpowernya Saitama botak kita merasa sangat tersanjung dan meminta Saitama untuk menjadikan Suryu muridnya. Yang tentu tawaran Suryu ini langsung ditolak mentah-mentah gitu kan oleh Saitama. 弟子にしてくれないか。絶対に断る。 Scene pun berganti kepada Saitama dan King yang kebetulan bertemu di perjalanan. Nah, saat di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja mereka berdua bertemu dengan Garo yang sudah babak belur. Nah, Garo yang melihat King pun tentunya berniat untuk melampiaskan kekesalannya kepada King. Sehingga... やつ、次の反応を予測しろ。 Iya, untungnya di situ ada Saitama botak kita gitu kan, sehingga dengan mudahnya Garo ini dikenokan lagi. Beberapa jam pun berlalu, Garo yang terkena serangan fatal dari Saitama memutuskan untuk pergi ke suatu tempat untuk beristirahat. Akan tetapi, kali ini nasib baik tidak berpihak kepada Garo. Yang mana kini Garo tengah dikepung oleh 4 pahlawan kelas A dan juga 4 pahlawan kelas B. Garo yang babak belur tentunya kewalahan ya melawan 8 pahlawan sekaligus. Akan tetapi dengan semangat pantang menyerahnya, Garo dapat membalikan keadaan dan berhasil mengalahkan 8 pahlawan sekaligus. Namun tiba-tiba ya, tiba-tiba saja muncul Genos yang dipanggil oleh salah satu pahlawan kelas B. Di sini Genos tanpa babi bu bebo langsung menyerang Garo dengan begitu dahsyatnya. Pada awalnya si Garo ini kewalahan gitu kan melawan Genos. Namun ketika Garo terdesak, tiba-tiba saja rambut Garo ini berubah menjadi warna merah dan kekuatan Garo pun seketika naik berkali-kali lipat. Dan di saat yang bersamaan muncullah Silver Fang yang langsung menghadang Garo. Di sini Garo habis-habisan di combo dewa oleh Silver Fang hingga tiba-tiba saja Garo ini diselamatkan oleh asosiasi monster. Asosiasi monster yang melihat tekad Garo untuk memburu seluruh pahlawan pun tertarik kepada Garo dan berniat menjadikannya petinggi di sana. Nah, agar para pahlawan tidak mengikutinya, salah satu monster memanggil Tetua Lipan untuk menghadang Silver Fang, Bom, dan juga Genos. Ya, meskipun mereka bertiga sudah berjuang mati-matian untuk mengalahkan Tetua Lipan, tetap saja serangan mereka tidak ada yang mempan sama sekali. Hingga muncullah King yang memprovokasi Tetua Lipan untuk datang kepada dirinya. Dan tiba-tiba iya, Tetua Lipan yang tidak terkalahkan pun berhasil dilobikan dengan mudahnya oleh siapa lagi gitu kan kalau bukan pahlawan botak kita. Dan di saat yang bersamaan para pahlawan pun berhasil memukul mundur para monster sehingga kota pun aman terkendali. Lalu anime One Punch Man season 2 pun berakhir memang.